Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Abdul Latif. Dalam kajian kali ini kita sudah sampai pada bab tentang malu, tapi malu secara syar'i, bukan malu yang akibat kesombongan. Karena sebelumnya di bab sebelumnya di kitab Minah Husannya itu ada tentang malu dalam hal karena sombong. Kalau ini malu karena yang betul-betul malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita mulai mengkaji kitab ini. Sebelumnya, saya mohon kepada seluruh penonton, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe bagi yang belum, dan menekan tombol notifikasi agar mendapatkan notif jika ada video baru, dan jangan lupa untuk like, share, dan komentar di kolom komentar. Karena ini membantu untuk mendukung channel ini agar kajian-kajian kitab menjadi bisa lebih luas lagi jangkauannya. Baik, mari kita mulai kajiannya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Telah berkata penulis kitab ini, yaitu Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemanfaatan ilmu beliau di akhirat dan di dunia dan di akhirat, amin ya rabbal alamin. Baik. Fa'alam dzalika ya akhi, maka ketahuilah hal itu wahai saudaraku. Di sini ini kembali dzalika itu kepada bab sebelumnya, yaitu bab istighfar. Jadi ketahuilah tentang perkara-perkara manfaat-manfaat istighfar. Dan saatnya kita akan membahas tentang malu. Walzamil haya'a, dan senantiasalah malu. Di sini malu ya, al-haya artinya malu. Walzam artinya senantiasalah. Maksudnya adalah maksud malu di sini adalah al-haya'a asy-syar'iyyah, yaitu malu yang syar'i, malu yang disyariatkan Islam. Fa'innahu, karena sesungguhnya haya'u syar'i itu minal iman. Ia adalah sebagian dari iman. Ini ada hadis ya, al-haya'u minal iman. Sesungguhnya malu itu sebagian dari iman. Wa qad qalu, dan sesungguhnya telah berkata para ulama-ulama yang ahli dalam bidang ini. Al-ibadatu, adapun ibadah itu isnani 2 wa sab'una dan 70. Apanya? Baban, pintunya. Maksudnya ibadah itu ada 72 pintu. Ahadun wa sab'una, adapun 71 pintu itu fil haya'i, ada pada malu. Minallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 71 pintunya dari ibadah itu ada malu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wahidun, dan satu pintu ibadah itu fi jami'i anwa'il barri, fi jami'i di seluruh anwa'i macam-macam al-birri kebaikan. Jadi satu pintu ibadah ada di seluruh macam kebaikan-kebaikan. Wa fil hadis, dan di dalam hadis Rasulullah bersabda, istahyu, malulah kalian, minallahi, kepada Allah ta'ala, halnya maha luar Allah. Haqqal haya'i, haqqal haya'i, dengan sebenar-benarnya malu. Kalau sudah haqqo ya sebenar-benarnya, sepuncak-puncaknya malu. Qalu, kemudian para sahabat menjawab, inna nastahyi, sesungguhnya kami, nastahyi itu kami adalah orang-orang yang malu. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walhamdulillah, dan segala puji itu hanya milik Allah. Qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, laisa kadzalika, bukan seperti itu maksudku. Walakin, akan tetapi, man istahya, barang siapa yang dia malu, minallahi, kepada Allah ta'ala, halnya maha luar siapa Allah. Barang siapa yang malu tadi, falyahfad, maka hendaknya dia memelihara, menjaga ar-ra'sa, kepala dia, wama, dan sesuatu, wa'a, yang dikandung oleh kepala itu, atau yang dipikirkan oleh kepala itu. Wal batna, dan memelihara, menjaga perut, wama, dan apa-apa hawa yang dikandung perut itu. Wal yadhkur, dan hendaknya orang yang
malu kepada Allah itu falyazkur, yaitu hendaknya selalu mengingat al-mauta, kematian, wal bala, dan kehancuran. Artinya kehancuran dirinya, pastikan mati dan akan hancur jasadnya. Waman arada, dan barang siapa arada yang menginginkan al-akhirata, kepada akhirat, barang siapa yang ingin dia akhirat, sukses di akhirat, taraka, maka dia meninggalkan zinata, terhadap perhiasan al-hayati, perhiasan kehidupan, ad-dunya, yang bersifat dunia. Faman fa'ala dzalika, maka barang siapa fa'ala yang mengerjakan hal itu, dzalika kembali kepada tarku dunia, faqad istahya, maka sungguh dia telah malu minallahi, kepada Allah Ta'ala, hal yang maha luar siapa Allah, akal hayai, dengan sebenar-benarnya haya, malu. Bisa jelaskan di sini. Jadi ini adalah yang dimaksud dengan malu secara syar'i. Kita analogikan bahwasanya ini kita ini berada di dunia dan pemilik dunia ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita tahu ya, ketika kita berada di rumah seseorang, jadi kita selalu diawasi oleh pemilik rumah itu di setiap kegiatan kita di rumah itu, maka pasti kita akan sangat malu kepada pemilik rumah jika kita melakukan hal-hal yang tidak disukai dia atau hal-hal yang dilarang oleh dia. Pasti kita akan malu mengerjakannya. Pasti itu, karena selalu diawasi. Sudah kita numpang di rumah dia, ya kan? Kita pasti akan malu betul kalau kita melakukan hal yang tidak disukai dia. Misalkan membuang sampah sembarangan di rumah dia, atau tidur-tiduran nyantai, kemalas-malasan di rumah dia. Pasti kita akan malu sama dia. Jadi kita akan apa? Akan selalu bersikap dengan sikap yang bagus, dengan sikap yang pantas, yang sekiranya disukai sama pemilik rumah. Nah, begitu pun kondisi kita di alam dunia ini. Di dunia ini kita ini hanya numpang di dunia yang dunia itu hanya milik Allah. Kita menumpang di dunianya milik Allah, dan kita selalu senantiasa diawasi oleh Allah 24 jam. Tentu kalau kita memiliki mental muslim yang mukmin, yang beriman kepada Allah, kita akan sangat malu berbuat sesuatu yang dimurkai Allah. Lebih-lebih sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itu kita pasti akan malu betul, karena kita hanya numpang di dunia ini, bukan pemilik dunia ini. Nah, inilah puncak itu malu yang secara umum ya. Nah, di sini Rasulullah menjelaskan malu tingkat yang haqqul haya, malu yang puncak-puncaknya malu. Bagaimana cara puncaknya malu? Nah, di sini puncaknya malu adalah memelihara kepala dan isinya dari hal-hal yang dibenci dan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kepala isinya. Kemudian menjaga perut dari apa yang dilarang dan dibenci oleh Allah. Jadi harus makan, pasti makan makanan yang baik. Berpikir hanya berpikir yang baik, yang diridhoi Allah. Dan fokusnya hanya selalu ingat kepada kematian. Akhirnya melahirkan sifat-sifat terpuji. Kalau betul-betul malu. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, sukses akhiratnya, dia harus meninggalkan perhiasan dunia. Artinya dia tidak boleh hatinya itu selalu berfokus kepada duniawi, perhiasan duniawi. Jadi hatinya harus kosong dari hal-hal duniawi. Ini puncak malu. Kalau sudah melakukan seperti itu, maka dia sudah melakukan malu sebenar-benarnya malu. Ini sabda Nabi Muhammad SAW. Dan di sini Imam Syekh Asy'arani juga menjelaskan ibadah itu ada 72 bab atau pintu. Dan 71 pintu itu adalah berasal dari malu. Mengapa demikian? Contoh, kita mau sholat. Nah, kita kalau malu kepada Allah, pasti nggak mungkin meninggalkan sholat. Dan pasti nggak mungkin telat-telatan sholat, karena malu kepada Allah. Contoh, misalkan Anda di rumah orang. Orang itu memanggil Anda untuk melakukan kegiatan yang diperintahkan dia. Pasti Anda akan sergap langsung mengerjakan kegiatan tersebut tanpa menundanya. Karena Anda merasa hutang jasa kepada dia.
Bagaimana perilaku orang yang malu kepada Allah dan merasa dia selalu berhutang kepada Allah? Pasti segala perintah Allah akan dia kerjakan tanpa menunda-nundanya. Nah inilah efek dari apa? Efek dari malu. Ketika dia malu, semua ibadah itu akan dia kerjakan, akan dia ratakan dengan segenap jiwa dan hati dan raganya. Hanya untuk mengabdi kepada Allah. Inilah perasaan malu itu. Nah, bagaimana supaya kita menjadi orang yang seperti ini? Jadi hamba Allah yang betul, memperoleh kemuliaan yang tinggi di sisi Allah, ya ini dengan rasa malu. Maka tugas kita membangkitkan mental malu ini. Mental malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ada sebuah nasihat dari para salafus saleh. Wa kana, dan ada al-Fudailu, yaitu Fudail rahimahullahu ta'ala, semoga Allah mengasihi beliau. Jadi Syekh Fudail bin Iyad ini berkata, khamsun, ada 5 min alamatis syaqai, dari tanda-tanda, ya ada 5 dari tanda-tanda kesengsaraan. Jadi ada 5 tanda-tanda kesengsaraan. Asyaqa itu sengsara. Ciri-ciri orang bakal sengsara di akhirat tuh ini. 1. Al-qaswah fil qalbi. Al-qaswah itu keras fil qalbi, dalam hati, yaitu kerasnya hati. Apa itu? Tidak mau menerima nasihat, sombong, merasa selalu benar. Pokoknya pikirannya tertutup, nggak mau menerima koreksi dari orang lain. Ini qaswatul qalbi. Yang menyebabkannya apa? Ya, penyebab dari qaswatul qalbi itu terlalu banyak berbuat dosa, terlalu banyak tertawa, dan lain sebagainya. Itu bisa kita lihat nanti di beberapa kitab. Wujumudul ain, tanda kedua adalah keringnya mata. Jadi nggak bisa nangis, nggak bisa menyesali dosa, nggak bisa menyesali kesalahan dia. Ini ciri-ciri orang celaka, ya na'udzubillah. Wa qillatul haya, yang ketiga ini sedikit malu. Bahkan nggak punya malu ini. Sedikit haya, nggak punya malu sama Allah maksudnya. Wa raghbatu fid dunya, dan cinta dunia. Yang keempat, cinta dunia. Yang kelima, tulul amal. Tinggi, panjang angan-angannya. Ini angan-angannya, panjang angan-angannya ya. Seolah-olah dia hidup selamanya. Jadi saking panjangnya amal dia atau keangan-angan dia sampai dia tuh melupakan akhirat. Nah ini 5. Kalau kelima-limanya ini ada dalam diri kita, salah satunya itu adalah ciri kita mau sengsara. Oleh karenanya kita harus menghapuskan sifat-sifat 5 sifat ini dalam diri kita. Mudah-mudahan bisa ya teman-teman. Ini nasihat dari Fudail bin Iyad. Selanjutnya adalah nasihat dari As-Sirri. Wa kana As-Sirri rahimahullahu ta'ala. Ada siapa As-Sirri rahimahullahu ta'ala? Itu yaqulu, beliau berkata. Ini yaqulu khabarnya kana ya. Sedangkan lafaz As-Sirri ini adalah isimnya kana. Yaqulu ini jumlah fi'liyah mahal nasab. Innal haya'a, sesungguhnya malu, wal unsa, dan nyaman, itu yatrukoni, itu berjalan al-qalba, di dalam hati. Jadi malu dan nyaman kepada Allah. Al-uns itu nyaman kepada Allah. Malu dan nyaman kepada Allah itu masuk menjelajahi hati. Fa'in wajata, apabila keduanya menemukan di dalam hati az-zuhd, sifat zuhud, artinya tidak mencintai dunia, wal wara'a, dan sifat wara', artinya menjauhi segala makruh dan haram. Hadzan, ini hadzan salah ya, hadzan, sebuah hadzan terhadap jatah, maka dia akan hatta ya ini ya hatta, maka dia akan menempatkan diri. Jadi kalau malu dan uns ini berjalan di dalam hati, jika mereka menemukan sifat zuhud dan sifat wara' pada hati seseorang, maka dia akan menempati di situ. Jadi kalau orang zuhud dan wara' itu sudah pasti akan menerima sifat malu dan sifat nyaman kepada Allah. Kalau nggak menemukan zuhud dan wara', pasti keduanya akan pergi. Artinya apa?
Kalau orang nggak punya sifat zuhud dan nggak punya sifat warok, dia pasti nggak akan bisa malu kepada Allah dan nggak akan bisa nyaman kepada Allah. Ini. Wa alamatul mustahi, adapun tanda orang yang malu kepada Allah itu adamu wuqu'ihi, yaitu adamu, tidak ada, wuqu'ihi, dia terjatuh fi dzambi, dalam dosa. Jadi tanda orang malu itu tidak akan melakukan dosa. Qultu, aku berkata, ini Imam Syekh Asy-Sya'rani, la'allal murada bi'adamil wuqu'i, barangkali maksud dengan tidak adanya terjatuh dia, terjerumusan dia, itu adamul israri. Maksudnya itu tidak terus-menerus melakukan dosa. Nah, saya jelaskan di sini. Asy-Syirri ini memberikan nasihat, malu dan sifat zuhud dan wara itu pasti akan membuat orang menjadi memiliki rasa malu dan rasa nyaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Ya karena orang zuhud itu tidak akan berani mengambil dunia. Tidak akan menikmati dunia. Ya. Adapun pandangan kita kepada orang zuhud bahwa dia menikmati dunia secara zahir, itu sebenarnya hatinya nggak menikmati. Hatinya hanya fokus kepada Allah, tapi hanya badannya yang dia itu memakai perhiasan-perhiasan dunia. Tapi hatinya sama sekali nggak ada setitik pun cinta dunia. Itu orang zuhud. Nah, orang seperti ini, perasaan dia akan sangat malu kepada Allah kalau hatinya terbersit, hatinya itu cinta dunia. Jadi hatinya yang harus dibersihkan di sini, bukan zahirnya. Tapi jalan menuju ke situ berat. Jalan menuju ke situ awalnya dalam menempuhnya harus memang zahir batin kosong dari dunia, nggak ada dunia sama sekali. Ketika batin sudah kuat dalam mengosongkan batinnya itu dari dunia, maka zahirnya pun nggak apa-apa dia memegang dunia yang banyak, memegang perhiasan dunia yang banyak, karena hatinya tetap akan terjaga, dia bisa fokus menjaga hatinya tidak mencintai dunia itu dan tidak memasukkan dunia yang ada di tangannya itu ke dalam hatinya. Seperti itu. Begitu pula orang wara. Orang wara itu menjaga diri dari yang tidak disukai Allah dan yang dilarang oleh Allah. Saking menjaganya itu. Akhirnya apa? Ketika dia masuk atau melakukan hal yang tidak disukai oleh Allah atau yang diharamkan Allah, dia akan langsung merasa malu dan taubat pada Allah. Dan setiap taubat dia akan merasa nyaman. Ya, di sini maksudnya kan ini tanda kata Asy-Syirri, tanda dari malu itu tidak terjatuh atau terjerumus ke dalam dosa. Nah, ini nggak mungkin ya. Nggak mungkin ada orang yang tidak terjerumus dalam dosa. Pasti ada yang terjerumus dalam dosa. Nah, di sini Syekh Asy-Sya'rani menjelaskan maksud dari adamul wuqu itu adamul israr. Jadi, maksudnya dia tidak terjerumus dari dosa itu artinya adalah dia tidak akan terus-menerus melakukan dosa itu. Jadi hanya sekali dia masuk ke dalam dosa itu, dia berhenti. Artinya ada titik di mana dia pasti berhenti melakukan perbuatan dosa itu. Itu kalau orang sudah malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, demikian kajian kita dalam bab malu ini. Di episode ke-24 ini, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang manfaat. Kita akan melanjutkan di bab setelahnya, di kajian setelahnya ini waqad su'ila sayyidi. Ya, kita akan melanjutkan di sini di episode ke-25. Terima kasih karena sudah menyimak. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Saya terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.